teman-teman semuanya yang telah bisa berkumpul di dalam kelas ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, karena kita sudah selesai berdoa, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Ini perkenalannya, kalian mau dari saya dulu atau kalian dulu? Dari kakak dulu. Oke. Perkenalkan, nama kakak Nur Laila dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Riau. Kakak semester 5. Nah, karena kakak sudah perkenalan, selanjutnya teman-teman semuanya ya, mungkin perkenalannya ini bisa perkenalan berantai gitu, atau enggak? Acak. Kayak siapa namanya? Husni di sebelah kanan saya ada Dupe, di sebelah kanan Dupe baru lanjut Dupe gitu ya. Iya gitu ya. Iya. Nanti kalau udah di Dupe, perkenalkan nama saya Dupe, di sebelah kiri saya ada Husni, di sebelah iya gitu. Pokoknya gini berantai gitu ya. Oke, paham semuanya? Oke, mungkin bisa dari kiri dulu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Andi. Di samping saya ada Nuni. Perkenalkan nama saya Wani, di samping saya ada Medi. Perkenalkan nama saya Devi Lestari, di samping saya ada Alia. Perkenalkan nama saya Amelia Deli. Di samping saya ada Ica. Perkenalkan nama saya Ica, samping saya ada Alif. Perkenalkan nama saya Dete, di samping saya ada Lucy. Perkenalkan nama saya Fili, samping kanan saya ada Rizky, dan samping kiri saya ada Kak Lema. Oke. Jadi udah kenal semua ya teman-teman. Yang sudah Andi, Nopi, Devi, terus Nelly, Ica, Dupe, dan Husni. Oke. Nah teman-teman sebelumnya udah pernah ada yang mengikuti konseling kelompok belum? saya kalau misalkan konseling kelompok belum nggak buat, tapi kalau konseling yang sama berbeda aja udah. Oke, berarti konseling individual ya. Karena teman-teman belum ada yang mengikuti konseling kelompok, jadi kakak beri pengertian tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi kalian dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya ini untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi klien dan teman-teman ada yang tahu nggak artinya duduk lingkar seperti ini? Nggak tahu. Nah, artinya duduk lingkar seperti ini yang pertama itu agar teman-teman semuanya bisa bertatap muka, mengenal satu sama lain, terus bisa memperoleh informasi, terus juga bisa menghormati atau menghargai orang yang sedang berpendapat, gitu ya. Ya, dan juga menambah kekebalan tadi. Nah, di sini teman-teman ini adalah anggota kelompok dan kakak sendiri itu ketua kelompoknya. Nah, tugas teman-teman ini adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang kita bahas hari ini, gitu ya. Dan kakak sebagai ketua kelompoknya di sini mengatur jalannya diskusi kita ini. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada namanya ajas-ajas. Yang pertama itu ada ajas kerahasiaan, keterbukaan, terus kenormatifan, kesukarelaan, serta ke
Jadi ajas kerahasiaan itu dimana kita tidak boleh membocorkan atau kita harus menyimpan semua rahasia atau pembicaraan kita yang sedang kita bicarakan di dalam kelas ini tidak boleh disebarluaskan ya teman-teman. Terus itu untuk ajas kenormatifan itu dimana teman-teman di sini dituntut untuk aktif ya, dan kesukarelaan, tidak ada unsur keterpaksaan di dalam konseling kelompok ini. Nah, dari penjelasan pengertian bimbingan kelompok, tujuan dan tugas-tugas teman di sini, apakah teman-teman paham? Paham ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan untuk lebih jauh, karena kakak lihat teman-teman pada ada yang sibuk dengan sendirinya, terus ada yang diam, ada yang ngantuk. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breakingnya itu coba goyangin kepala dulu, terus bahu biar agak rileks sedikit ya. Nah, terus tangan kita itu begini. Terus goyang-goyang, pertama pelan-pelan dulu, terus sedang, terus semakin cepat gitu ya. Nah, terus kalau kakak bilang, misalnya kakak bilang dagu tapi kakak pegang itu mata, teman-teman semuanya harus memegang dagu ya. Oke, coba Nelly, ayo dicoba cepat-cepat. Nah, teman-teman semakin cepat, pegang kepala. Nah, ada yang tidak berkonsentrasi ya. Nah, coba kita ulang lagi. Oke. Ini semakin cepat ya, semakin cepat. Semuanya harus konsentrasi. Semakin cepat, mulut. Oke, udah konsentrasi ya semuanya. Nah, teman-teman gimana, bisa dilanjutin lagi? Untuk tahap selanjutnya bisa? Oke, kita lanjut ya. Siap? Siap. Jadi konseling kelompok ini kan kita membahas suatu masalah ya. Nah, teman-teman ada yang memiliki masalah tidak? Semua orang memiliki masalah. Mungkin coba dijelaskan semuanya satu-satu gitu, masalah yang dihadapi itu apa gitu. Mungkin boleh sebelah kanan duluan. Kalau dari saya Pak, mungkin masalah susah tidur. Terus Kalau kan saya sangat malas banget itu, saya sudah susah gitu sampai mama saya kalah sama saya karena saya susah bangun. susah tidur, susah bangun. Terus Ica Susah tidur, susah makan, susah semua. susah ya. Masalah yang dihadapi itu apa? Masalah tugas tak gadget semua. Supaya tugas. Kalau saya tak susah ngatur waktu. Susah ngatur waktu. Terus susah bangun. Sama ya. Selanjutnya overthinking. Nah, dari teman-teman semuanya ada yang susah bangun, ada yang susah tidur, ada yang semuanya susah. Terus ada yang ngejar-ngejar waktu tugas ya. Terus ada yang tidak bisa mengatur waktu. Terus ada overthinking. Oke, teman-teman, dari beberapa masalah ini, menurut teman-teman, masalah siapa yang akan kita bahas, atau teman-teman boleh voting atau menunjuk? Kayaknya masalahnya Andi bu, karena kayaknya kita luas gitu, dia bikin apa sama tahu. Kalau nggak baiknya masalahnya Andi bu. Kayaknya masalahnya lebih pada saya. Jadi semuanya setuju ya, masalah yang kita angkat ini adalah masalah Anji, itu overthinking.
tidak overthinking itu kemana? Nah, overthinking itu bagaimana? Teman-teman ada yang tahu nggak overthinking itu gimana? Jadi gini, overthinking itu kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Misalnya belum terlaksana tapi kamu tuh udah mikir yang aneh-aneh gitu. Misalnya kayak nilai lapor gitu kan, habis ulangan ya habis puas, tapi kamu tuh udah mikir kayak aduh pasti aku nilainya rendah gitu. Overthinking kayak berlebihan gitu. Seperti itu. Oh, jadi memikirkan sebelum yang terjadi gitu ya? Memikirkan sesuatu secara berlebihan. Oh, gitu. Bagaimana pendapat dari Dupe, teman-teman setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nah, ada yang berpendapat lain? Kalau boleh tahu Kak, overthinking orang tua kenapa ya Kak? Kan apa ya, orang saya itu beda. Jadi satu ayah saya dia kerja dari kataran, terus juga kalau ibu saya kerja itu di dekat MOE. Jadi kayak satu minggu ya satu minggu gitu kan. Jadi saya kadang kayak satu kan sudah berapa kali kecelakaan, jadi saya takut gitu kan orang-orang. Kalau ibu saya baru beberapa minggu kemarin bilang orang gitu. Jadi itu aja sih buat saya overthinking kayak mas kalau misalnya ibu saya pergi sekolah gitu. Berarti sama kita Kak, overthinking juga kita masuk. Nah, jadi teman-teman semuanya pernah merasakan overthinking juga ya? Iya, betul. Ya Kak. Ini nanya, dampak dari kamu ini apa kayak entah itu malas makan, entah itu waktu tidur, entah itu malah Kalau dampak overthinkingnya yang pertama iya malas makan. Itu sih menurut saya nggak mood aja, saya kan gampang nggak mood kan orangnya. Jadi kayak dia bilang nggak ada selera makan. Yang kedua sering ini sih udah sensitif gitu. Kalau misalnya lihat HP yang kayak nyinggung tentang orang tua, kayak ada hal-hal yang sedih pasti saya nangis. Kayak gitu ya. Kak, kalau boleh tahu mulai sering overthinking tuh sejak kapan gitu Kak? Kayaknya semenjak udah lama sih sebenarnya. Pokoknya kalau tiap lagi misalnya lagi sudah bahagia gitu kan, terus kayak kadang tuh suka ada pikiran hal-hal yang lain gitu. Kak, biasanya overthinking tuh malam, pagi, atau setiap waktu Kak? Gak gitu sih kalau misalnya, ya kalau misalnya kalau lagi penuh gitu pasti kepikiran. Dari beberapa pendapat teman-teman ini, teman-teman semuanya setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nah, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi tidak kepadamu? Mungkin satu-satu ya. Maksudnya selain orang tua, kalau pertemanan ada sih tapi ya kayak gitu. Kadang lebih kayak diri sendiri gitu kan, kayaknya masih pendek ya, masih ya, itu aja sih. Satu-satu ya, mungkin bisa Devi dulu. Kalau contoh sendiri itu gimana? Oh yang tadi yang dibilang misalnya kayak dia pendek. Oh, jatuh ke sendiri ya Kak? Iya. Kan kalau overthinkingnya di orang tua karena jauh gitu. Seandainya kalau dari rumah itu kakak overthinking lagi nggak? Kurang sih, tapi kayak tetap memikirkan gitu kalau jalan itu kayak ya selamat nggak ya mamanya pergi selamat itu aja sih. Tapi Apa bersaudara? berdua. Pertama. hal apa saja yang memang lakukan buat overthinking itu, yaitu kapan makan dan kemana gitu kan? Kalau misalnya dulu di rumah ada sih kayak sahabat ngajak main yuk jalan yuk kayak gitu kan. Terus kalau sekarang sih kayak lebih ya udah nonton kayak apa tuh kayak ya kan saya suka TikTok gitu kan, kayak suka yang
Ada lagi yang ingin bertanya kepada Anggi? Nah, dikarenakan teman-teman kurang semangat, kita breaking sekali lagi ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Jadi breakingnya itu tepung sate, ada yang tahu nggak tepung sate? Tahu Pak. Gimana tuh Nelly? Kipas. Nyau. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau saya tepung sate, pas Nyau. Oke, mungkin boleh dari Dupe tadi ya. Karena dari Nelly juga belum lengkap gitu ya. Oke, coba Dupe diulangi sekali lagi. tepung sate, Oke, kita semuanya ya. 1, 2, 3 ya. Tepung sate. Tusuk. Kipas. Nyam. Kita udah kembali semangatnya? Ya. Oke. Nah, teman-teman, adakah yang ingin memberikan solusi kepada Anggi agar overthinkingnya Anggi ini tidak berlarut-larut? mungkin bisa dikurangi dari pelakunya, perbanyakkan zikir, doa, karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Karena saya juga seperti itu kak, overthinking, jadi saya berzikir aja. Terus banyakin sibukin diri lah, jangan terlalu memikirkan itu gitu, karena Allah itu bersama pikiran terbaik. Mungkin si Anggi ini kan tingginya tiap saat ya kak, kayak lagi tinggi harusnya Anggi ini sama seperti yang dikatakan saya juga misalkan kita harus banyak beraktivitas, banyak ikutin organisasi lah sama saya gitu kan. Ya walaupun nggak organisasi luas, setidaknya itu memiliki salah satu organisasi dalam yang ada di dunia kerjaan ini. Nah satu lagi, banyak olahraga aja nggak sih kayak senam, ikut ibu-ibu senam aerobik itu kan gratis, kalau kita bayar kan bantu bayar sendiri pun biaya minimum aja, mungkin kita ya kak. Oke ya. Jadi solusi dari teman-teman itu tadi, bagaimana Anggi? Apakah Anggi bisa mengerti dari solusi yang diberikan teman tadi? Kalau dari saya berzikir, terus kurangi minum, terus banyaknya aktivitas gitu kan. Terus kalau kami itu tadi semuanya organisasi, ikuti. Kalau dulu kan saya ikut organisasi di semua kampus saya gitu kan. Cuman ya gitu sih, di luar kampus saya juga ada ikut kayak biasanya sih kayak setelah kita ngumpul ya berarti kan setelah pulang ya Dia emang susah ya. Kebiasaan. Overthinking itu memang payah. Jadi emang harus kuliah. Atau psikolog aja kan? Iya, psikolog aja kak, kebetulan ada jurusannya. Oke, jadi itu tadi dari solusi teman-temannya Anggi. Nah, teman-teman ada yang mau menambahkan nggak solusinya lagi agar Anggi ini dia nggak overthinking lagi lah gitu. Bergaul sama teman yang ini kak, yang jangan overthinking. Kalau kawan yang overthinking dia makin overthinking kak. Sama kita dia ini kelas sendiri ya. Kayak nggak lepas. Iya. Saya dari perasaan sendiri. Belajar overthinking. Dia harus ada kawan, tapi kalian jangan kayak overthinking juga, nanti berjamaah overthinking. Oke, jadi Anggi ngekos sendiri gitu ya. Mungkin kalau solusi dari saya tidak usah memikirkan hal yang belum terjadi gitu ya. Tadi Anggi bilang apa, takut overthinking terhadap orang tua gitu ya. Nah sekarang kan bisa teleponan lewat atau teleponan biasa atau bisa video call, mungkin bisa menanyakan kabar gitu ke orang tua gitu. Terus betul
seperti apa yang dikatakan teman-temannya tadi, kita harus lebih banyak kegiatan gitu. Nah, kalau kita misalnya overthinking di dalam kamar gitu ya, pada saat waktu sendirian, cobalah telepon ibu, tanya gimana kabarnya gitu kan. Nah, jadi hilangkan pikiran-pikiran overthinking itu gitu. Berpikirlah positif gitu ya. Nah, gimana Anggi? Apakah masalah Anggi merasa semakin ringan atau terhentaskan atau makin menambah gitu? Iya, saya juga memang bisa kayak telepon, dan saya harus kayak hubungi orang tua saya terus kayak tanya. Terus, iya tadi kan kata mungkin juga kayak cari kemana. Mungkin kalau di luar saya memang nggak terlalu tinggi, cuman kalau di kamar itu kan memang saya sendiri gitu kan, jadi kayak ya udah nggak ada teman untuk kayak sharing kayak gimana hari ini kan nggak ada gitu. Jadi itu yang buat saya sekali ya gitu makanya seperti itu. Oke gitu. Mungkin Anggi boleh Anggi sebelumnya kakak nanya ya. Anggi ini tinggal di mana sih? Di mana? Oke. Jadi kalau Anggi misalnya merasa sendiri atau terus-terusan merasa berpikir overthinking untuk mencari teman, mungkin Anggi bisa ke kos kakak atau ke kos teman yang terdekatnya gitu. Jadi mencari kesibukan untuk sendiri gitu ya. Oke. Jadi karena waktunya juga sudah mencukupi atau ada teman-teman dan kakak juga ada kesibukan lain, mungkin kita cukupin untuk konseling kelompok pada hari ini ya. Nah, jadi dari kesimpulan konseling kelompok ini, teman-teman ada yang tahu nggak apa kesimpulannya? Terus kalau overthinking itu bisa juga karena dia sepinya berarti. Menurut saya itu sih. Oke, jadi kesimpulannya itu. Terus yang lain? Mungkin kurang ngomong terus perbanyak teman dan aktivitas. Ada lagi nggak? Mendekatkan diri apa terhadap Allah. Oke, jadi ya itu tadi intinya kita harus lebih banyak beraktivitas ya agar pikiran seperti itu tidak menghampiri kita gitu ya. Oke teman-teman, teman-teman ada yang ingin memberi saran atau kritikan tentang konseling kelompok kita ini? Nggak ada ya. Jadi kakak ingin bertanya, apakah teman-teman happy dalam mengikuti konseling kelompok ini? Oke, happy ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Nah, karena waktunya juga udah selesai ya. Jadi di pertemuan selanjutnya apakah kita bisa bertemu kembali? Bisa. Oke. Itu di hari apa, di jam berapa, di tempatnya di mana gitu? Bulan depan Pas sempatnya boleh dijual. Boleh di luar atau di mana gitu boleh. di danau Kak. Pokoknya Di bawah di danau. Intinya di luar lah ya gitu ya. Oke. Ini hari apa? Hari apa? ini yang hari ini. Berarti Senin depan Kak. Oke, Senin depan di jam yang sama atau habis zuhur atau kayak mana nih? Habis asar lah Kak. Biar sekalian keluar dari asik. Oke. Kira-kira Masalah yang akan dibahas. Oke, nah masalah yang akan dibahas selanjutnya masalah siapa nih? soalnya sih Kak, masalahnya si Devi soalnya kan dia kayaknya sangat waktu gitu kan Kak. Kayaknya seru kalau bahasa. Gimana teman-teman? Oke, jadi yang kita akan bahas selanjutnya itu adalah masalah dari Devi. Oke, karena semua orang pasti merasakan tidak bisa mengatur waktu ya, teman-teman. Oke,
Jadi tadi hari Senin Ba'da Asar di luar ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kakak banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan maaf sekali mengganggu waktunya ya. Oke, karena kita tadi diawali dengan berdoa dan kita diakhiri juga dengan berdoa. Oke, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.